Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang pengenalan IDE di NetBeans. NetBeans merupakan salah satu IDE yang digunakan untuk membuat program berbasis Java. Walaupun dalam perkembangannya, IDE ini bisa digunakan untuk membuat aplikasi menggunakan berbagai jenis bahasa pemrograman seperti aplikasi web menggunakan PHP, aplikasi menggunakan C++, Python, dan lain sebagainya. Akan tetapi, saat ini banyak para programmer Java yang menggunakan IDE ini untuk membuat aplikasi skala kecil sampai dengan aplikasi berskala besar. Baik, di sini untuk praktikum kita menggunakan NetBeans yang versi 8.2. Ini dimohon teman-teman untuk menginstal NetBeans. Nah, nanti untuk linknya akan saya share di deskripsi video. Untuk memulai pembuatan program, terlebih dahulu kita akan membuat project baru. Sebelum membuat project baru, alangkah baiknya kita membuat satu folder yang berisi project yang akan kita tempatkan nanti. Jadi, folder ini merupakan wadah supaya program yang akan kita buat nanti ada penempatannya dan tidak berantakan di web Windows kita. Baik, cara pembuatannya klik kanan, new folder. Nah, ini bebas mau ditempatkan di mana. Ini saya contohkan di dokumen ya. Saya buat namanya praktikum IDE NetBeans. Oke, baik. Baik, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat project baru menggunakan NetBeans. Di sini ada menu file ya di kiri atas. Ada menu file, kita klik, kemudian pilih new project, klik. Nah, di sini pastikan di kategori ya, di kategori ini berada di posisi Java. Kemudian untuk project dipilih Java application. Oke. Setelah itu klik next. Kemudian di sini ada project name. Ini project name-nya kita isi apa nama project kita. Nah, ini di sini sudah ada format penulisan Java application. Nah, ini maksudnya setiap huruf awal sama huruf kata kedua ini adalah huruf besar. Jadi peraturannya seperti itu ya kalau di Java. Jadi kita ikutin saja. Jadi misal lebih dari satu suku kata, maka setiap kata itu diawali dengan huruf besar. Itu memang peraturan dari Java. Kemudian kita beri nama Halo Java. Nah, di sini huruf awal hanya huruf besar, kemudian J-nya huruf besar. Nah, ini tadi untuk project location, ini adalah folder yang kita buat tadi. Nah, ini harus ditempatkan di folder tadi supaya tidak berantakan dan kita gampang untuk mencarinya. Cara menggantinya yaitu klik browse. Nah, ini arahkan ke folder kita tadi. Kalau saya tadi membuat di dokumen, nah kalau teman-teman membuat di D, silakan di D kemudian cari foldernya tadi. Ini saya di dokumen, kemudian pilih yang folder tadi, praktikum ID NetBeans. Kalau sudah, klik open. Nah, kemudian ini pastikan centangnya hilang ya. Ini kalau awalnya tadi ada centang di sini, ada tanda centang, maka harus kita hilangkan. Ya, sekali lagi ini harus kita hilangkan. Ini bertujuan untuk mencegah NetBeans untuk membuat kelas main atau kelas utama secara otomatis. Jadi nanti ini kita buat manual saja nanti. Jika sudah, klik finish.
Oke, di sini kiri ini nampak ya, kita telah membuat project baru namanya Halo Java. Oke, baik. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah form, karena untuk pemrograman satu ini kita berfokus pada pembuatan aplikasi Java, tetapi menggunakan GUI. GUI ini adalah Graphical User Interface. Jadi kita tidak membuat Java berbasis teks lagi ya, tetapi sudah menggunakan form. Jadi cara pembuatan form adalah pada projectnya di Halo Java ini, klik kanan, pilih New. Nah, di sini ada JFrame Form ya, yang kedua nih, JFrame Form. Silahkan diklik. Kemudian ini nama kelasnya. Ini peraturannya seperti membuat nama project tadi ya. Dibuat huruf besar setiap awal kata. Ini saya beri nama Halo Java Form. Nah, kemudian ini sudah ya, projectnya Hello Java, location-nya source. Ini sudah. Nah, ini adalah test case. Test case ini untuk menempatkan project kita ya. Jadi di dalam project itu ada nanti package, ibaratnya nama kita paket ya. Jadi setiap praktikum nanti kita bisa membuat paket baru di project yang sudah ada. Jadi satu project bisa banyak package. Nah, ini untuk nama package-nya kita buat Halo Java. Nah, ini untuk nama package ini apa ya? Huruf kecil semua. Jadi peraturannya seperti itu ya. Kalau untuk package huruf kecil. Jadi ini bertujuan untuk ini supaya si tim pengembang tahu yang mana nama package-nya, yang mana nama kelasnya. Jadi kalau nama kelasnya kita buat sesuai aturan, maka kita tidak bingung lagi. Oh, ini nama kelasnya Halo Java Form, kemudian nama package-nya Halo Java. Jadi dengan huruf kecil semua saja ini sudah tahu kita bawa ini nama package. Finish. Oke. Kemudian setelah kita klik finish, ini sudah muncul formnya. Nah, di sini nampak ya ada menu source. Jadi setiap pengkodingan yang berhubungan dengan kode ini ada di source. Ya, jadi kalau kita mau mengcoding atau mengetik script itu ada di source. Kemudian untuk tampilan grafiknya ada di desain. Nah, ini sebelah kanan ini ada ini ya, namanya palette. Jadi komponen yang akan kita gunakan untuk membangun program di form itu ada di sebelah kanan ini. Mulai dari label, button ini untuk tombol ya, label untuk penamaan teks, kemudian text field untuk penginputannya nanti kita membuat apa ya, text field atau text box. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihatkan tentang jendela properties. Nah, jendela properties ini merupakan bagian dari suatu form atau kontrol yang terdapat pada palette. Ya, jadi kontrol yang terdapat pada palette ini digunakan untuk mengatur properti-properti dari suatu form atau kontrol. Jadi di sini belum nampak ya, properties belum nampak. Jadi jangan bingung nanti untuk mencarinya. Cara menampilkan jendela properties yaitu pada window ya, atas pada window pilih ide tool yang ini, ide tools, kemudian pilih properties. Nah, ini sudah nampil jendela properties ya. Ini kalau kita klik sini hilang lagi, tapi di pojok kanan ini sudah ada. Ya, properties. Ini muncul jendela properties. Ini bisa kita atur-atur sesuai keinginan. Misalnya untuk mengganti font, untuk
merubah warna teks, nah itu bisa kita atur di sini semua. Tambah background bisa juga, yang sudah jelas ya, ada tulisannya untuk mengatur ketransparanan. Nah, ini misalnya kita mau mengganti nama form ini. Cara mengganti nama form ini misalnya di title, untuk mengganti nama formnya. Coba kita ketik selamat datang Java GUI. Oke, kita klik sembarang saja. Ini sudah tersimpan ya. Oke, sudah tersimpan. Kemudian kalau untuk menjalankan form ini, kita klik run, kemudian pilih run project. Oke. Nah, ini akan tampil ya, selamat datang Java GUI. Nah, ini selamat datang Java GUI tadi, ini merupakan judul formnya ya, judul form di atas yang kita ubah tadi di property. Baik, kalau untuk stopnya tinggal kita close saja nih ya, maka program akan terhenti. Nah, kemudian kita akan mencoba jendela valet ini ya. Kita mencoba untuk membuat form sederhana. Valet komponennya ada swing container, swing control, swing menu, swing window, swing filler. Ini masih ada lagi ya beberapa ya. Jadi kita nanti sesuai kebutuhan saja apa-apa yang mau kita buat untuk membangun sebuah form. Nah, untuk tahap awal ini coba kita tambahkan label ya. Jadi cara memasukkan label, kita tarik ya, kita pilih label, kita tarik. Nah, ini label ini untuk memberikan penamaan ya. Kita akan membuat teks misalnya judul, kita buat selamat datang di Java GUI. Ya, ini bisa kita tarik-tarik ya. Tarik. Oke, tarik juga. Nah, ini cara mengganti nama teksnya, bisa di double klik atau bisa diklik kanan pilih edit text. Itu sama saja ya. Baik, kemudian kita dapat mengatur ukuran huruf dari label ya. Ini misalnya contohnya yang di tulisan selamat datang di Java GUI ini mau kita atur besar hurufnya, kemudian style dari fontnya mau kita atur. Jadi caranya kita klik yang mau dirubah, misalnya mau rubah selamat datang di Java GUI, ini kita klik, pastikan sudah terseleksi. Setelah itu pilih properties, yang properties tadi ya. Nah, muncul jendela properties ini, kita cari bagian font. Nah, cari font, tulisan font. Nah, ini ya font. Setelah itu di sini ada titik 3 ya. Titik 3 ini kita klik, harus diklik di titik 3 ini. Nah, di sini banyak pilihan jenis hurufnya. Ya, di font ini banyak jenis huruf. Nah, ini misalnya saya pilih yang ini. Ini ya. Ini terserah teman-teman mau pilih yang mana. Kemudian di font style ini kita bisa menebalkan. Ini ada contohnya ya, bisa kita tebalkan atau italic dimiringkan atau bold italic dimiringkan sekaligus tebal. Kita pilih bold misalnya. Kemudian di sini di size ini bisa kita atur besarannya. Jadi ukuran fontnya bisa kita atur 10, 12, 14. Ini misal saya buat 12 ya. Oke. Nah, ini sudah berubah. Ini kalau misalnya tertutup ini bisa kita lebar. Sudah berubah ya.
Oke, kemudian kita lanjut lagi penggunaan kontrol-kontrol pada form. Di bagian 1.2 yaitu bagian pengontrolan pada form. Pemrograman GUI pada Java melibatkan beberapa kontrol yang digunakan untuk modifikasi suatu form. Seperti yang telah dilaksanakan pada praktikum tadi, untuk kontrol-kontrol tersebut ditempatkan pada jendela valet. Jadi untuk pengontrolannya, pengontrolan form ini ada di jendela valet. Misalnya text field, kemudian combo box, label, button, itu ya. Ini saya ambil contoh penggunaan button. Button ini untuk tombol ya, tombol. Coba kita masukkan tombol button. Nah, ini ya, ada tulisan button. Kita tarik ya. Kita klik kiri tahan, kita tarik. Misal kita tempatkan di sini. Ya. Nah, kemudian untuk mengganti namanya, ini ada tulisan JButton 1 ya. Cara menggantinya, klik kanan, pilih edit text. Kita ketik misalnya tampilkan pesan. Oke ya, ini ya, tampilkan pesan. Nah, kemudian setelah mengganti nama menjadi tampilkan pesan, jadi yang harus kita lakukan adalah mengganti nama dari kontrol tombol ini. Jadi penamaan dari tombol ini harus kita ganti dengan cara mengeklik kanan, ya kita klik kanan, pilih change variable name. Jadi setiap komponen yang kita masukkan sebagai kontrol itu harus kita ganti namanya. Ya. Jadi caranya klik kanan, pilih change variable name. Nah, di sini bisa kita rubah namanya ya. Menjadi tombol tampil. Ini tidak boleh pakai spasi ya. Kalau pakai spasi error. Oke kan? Ini sudah ganti ya nama tombolnya ya. Jadi di sini nampak menjadi tombol tampil. Oke, baik. Langkah selanjutnya adalah mengatur event dari tombol yang akan memicu tombol untuk melakukan aksi tertentu ketika tombol tersebut ditekan. Jadi, setiap komponen kontrol itu harus kita masukkan event. Nah, event ini maksudnya pada saat tombol ini diklik, itu fungsi apa yang akan tampil gitu. Apa yang akan terjadi, itu namanya event. Nah, cara memasukkan event, jadi bahasa kitanya event ini maksudnya memasukkan script ya, script kode gitu. Jadi untuk memasukkan event atau scriptnya, ini bisa kita double klik ya. Ini bisa kita double klik ini. Nah, setelah kita double klik, ini otomatis kursornya muncul di sini ya. Jadi jika kursornya muncul di sini, itu jangan kita klik kemana-mana lagi. Biarkan kursor ke klik di sini di antara ini ya, di antara private void tombol tampil format sampai dengan tutup kurung ini. Ini jangan dihapus-hapus. Tetapi kalau yang ini ada tulisan backslash to do add your handling code here. Nah, ini boleh kita hapus karena kalau yang ada tanda garis miring 2 seperti ini artinya adalah komentar dan ini tidak akan dieksekusi di program. Ya, ini bisa kita hapus. Bisa kita hapus, bisa kita biarkan saja. Ini coba dihapus saja ya. Baik, cara lain selain di double klik ya tombol tampilkan pesannya, maka bisa diklik kanan, pilih event, pilih action, pilih action format. Jadi sini ada nama tombol tampil. Jadi maksudnya kita akan memasukkan script di tombol tampil. Kalau klik sama ya, diarahkan ke bagian script tombol tadi. Nah, baik selanjutnya untuk event tombol tampil tadi ya, tombol tampil tadi, misalnya kita ingin membuat
Kalau kita klik tombol tampil ini, maka akan muncul sebuah pesan dalam bentuk peringatan gitu ya, dalam bentuk pop-up dan berisi halo selamat datang. Nah, gimana cara buatnya? Nah, kita arahkan kursor ke ini tadi ya, ke tombol tampil tadi. Ketikkan skripnya ya. Ini skripnya ada di buku ya, di modul yang saya kirim ke e-learning. Bisa diikutin di option pen, titik, atau nah ini sudah nampil jendela saran ya. Jendela saran ini sangat membantu sekali kalau di Java. Jadi ini untuk menghindari kesalahan dalam penulisan. Pen, koma, ini saya hapus dulu. Halo, selamat datang. Nah, oke. Nah, kalau setelah kita ketik tidak ada peringatan di sebelah kiri ini, maka ini artinya program ini bisa dieksekusi ya. Ini coba kita jalankan lagi. Run project. Oke, ini tampilan formnya tadi. Nah, ini akan kita klik apakah script yang kita masukkan tadi berfungsi atau tidak. Klik. Nah, muncul halo selamat datang. Seperti ini ya. Halo selamat datang. Oke, ini berhasil ya. Nah, kemudian misalnya nih pada saat kita mengetik terjadi kesalahan, misalnya di sini jadi dialog bertambah ya, saya tambah maka ini akan error merah. Jika merah seperti ini artinya program ini tidak akan bisa jalan. Ini misal kita run ya. Nah, misal kita run, ini akan tampil form seperti ini. Tapi pada saat kita klik tampilkan pesan, ini akan muncul error. Jadi artinya ada kesalahan dalam pengetikan kode gitu ya. Jadi ini harus kita perbaiki dulu. Nah, kalau di Java ini apa yang error itu biasa ditandain kuning gini ya. Nah, ini ada tanda kuning di backgroundnya ya, kuning-kuning samar. Sedangkan yang lain tidak ya, berarti script yang lain aman, sedangkan yang ini ada masalah. Kalau kita perbaikin, oke, maka sudah bisa dijalankan kembali. Baik, demikianlah praktikum pengantar dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.